Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Sehat semuanya? Alhamdulillah, diberikan Allah sehat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tematik. Tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Pelajaran PPKN. A. Makna nilai Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dicetuskan pertama kali oleh para pendiri bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia memiliki pondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Artinya, dengan adanya Pancasila di negara kita, maka Indonesia akan memiliki dasar yang kuat atau pondasi yang utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Falsafat hidup yang menyatukan bangsa. 2. Pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Kepribadian bangsa. 4. Sumber dari segala sumber hukum. 5. Cita-cita dan ideologi bangsa. B. Penerapan sila pertama Pancasila. Sila berlambang bintang ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memiliki makna kebebasan beragama bagi bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 3. Mengembangkan sikap paling menghormati kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. 4. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. 5. Meningkatkan rasa toleransi dan kerukunan sesama umat beragama. 6. Saling tolong-menolong walaupun beda agama. 7. Hidup rukun di antara umat beragama yang berbeda. C. Penerapan sila kedua Pancasila. Sila berlambang rantai ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki makna kesamaan derajat di antara setiap warga negara Indonesia. Berikut ini merupakan contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat lainnya. 2. Membela kebenaran dan keadilan. 3. Menyadari bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. 4. Tidak memiliki diskriminatif. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan tepar selera. 7. Saling menyayangi dan mencintai sesama manusia. 8. Bersedia melakukan kegiatan sosial kemanusiaan. Pelajaran Bahasa Indonesia. A. Memahami pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Berpidato merupakan salah satu keterampilan berbicara. Orang yang terampil dalam berbicara akan dengan mudah untuk menyampaikan pidatonya. Namun, berpidato tidak harus sekedar berbicara di depan khalayak umum. Berpidato juga mempunyai maksud dan tujuan antara lain: 1. Mendorong atau memberikan semangat kepada pendengar. 2. Meyakinkan pendengar. 3. Memberitahukan suatu informasi kepada pendengar. 4. Menghibur para pendengar. Dalam berpidato, terdapat beberapa unsur-unsur bangunan yang perlu diperhatikan seperti berbicara, bahan atau materi pembicara, objek atau pendengar, dan tema. Keempat unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, hilangnya satu unsur tersebut dapat
mengakibatkan ketimpangan dalam kegiatan berpidato. Ketika menyampaikan materi pidato, memerlukan strategi penyampaian yang baik. Hal ini untuk menarik simpati dan perhatian para pendengar. Teknik menyampaikan pidato yang baik dan benar adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami oleh pendengar. 2. Menyampaikan materi dengan urut. 3. Memperhatikan kejelasan lafal, intonasi, nada, dan gerak tubuh yang tepat. 4. Menggunakan contoh dan analogi atau ilustrasi yang dapat memudahkan pendengar memahami informasi yang disampaikan. 5. Menghindari pemakaian kata yang berlebih. Teks pidato yang baik harus memuat hal-hal pokok berikut. 1. Salam pembuka. Bagian ini dimulai dengan salam untuk memulai jalannya pidato serta sapaan kepada orang-orang penting. Kemudian ucapan syukur karena kehadiran. 2. Pendahuluan. Bagian ini berisi tentang latar belakang atau paparan singkat materi yang akan disampaikan. 3. Isi pidato. Bagian ini berisi inti dari topik materi yang disampaikan secara menyeluruh. 4. Penutup pidato. Penutup pidato biasanya berisi kesimpulan, himbauan, ajakan, serta ucapan rasa terima kasih. 5. Salam penutup. Bagian ini berisi kalimat penutup seperti permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam keagamaan maupun umum. Pelajaran IPS. A. Sejarah ASEAN. ASEAN dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand setelah mendatangani deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 5 wakil negara pendiri ASEAN, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narisko Romas dari Thailand. Dalam pertemuan tersebut secara resmi, ASEAN didirikan dengan beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional kawasan Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, sosial, iptek, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama organisasi regional dan internasional. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian. Kawasan Asia Tenggara. Anak-anak bisa melihat peta. Itu ada Indonesia warna biru, Singapura kecil, Malaysia warna hijau, Brunei kecil sekali. Kemudian di sana ada Filipina, ada Timor Leste, kemudian ada Vietnam, Kamboja, Thailand warna kuning, Laos warna oranye, dan Myanmar warna ungu. Ini adalah negara Asia Tenggara. B. Posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Beberapa peran Indonesia khususnya di wilayah Asia Tenggara antara lain sebagai berikut. 1. Mempelopori pendirinya ASEAN. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara prakarsa berdirinya ASEAN. Sejak awal, Indonesia sudah berperan sebagai negara yang ikut serta dalam mendirikan ASEAN. 2. Salah satu pemimpin ASEAN. A. ASEAN Ministerial Meeting, pertemuan tingkat menteri ASEAN. B. ASEAN Regional Forum, forum kawasan ASEAN. C. Pertemuan menteri kawasan yang membahas mengenai penanggulangan berbagai masalah yang terjadi.
3. Tuan rumah KTT ASEAN. Indonesia beberapa kali menyelenggarakan KTT ASEAN, di antaranya A. KTT ASEAN ke-1 yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 di Bali. Dalam KTT tersebut terdapat kesepakatan tentang pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan sekretaris jenderal pertamanya adalah Haji H.R. Darsono dari Indonesia. B. KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 di Bali. Pada KTT ini, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN, ASEAN Community. C. KTT ASEAN ke-18 yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Mei 2011 di Jakarta. D. KTT ASEAN ke-19 senjata nuklir di Asia Tenggara, SEANWFZ. 4. Mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. A. Indonesia menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam yang akhirnya disepakati adanya perjanjian damai pada Konferensi Paris pada tahun 1991. B. Indonesia menjadi penengah antara MNVL atau Morona menyediakan cadangan pangan negara ASEAN National Front Liberation dengan pemerintah Filipina. 5. Indonesia berperan dalam bidang ekonomi persamaan negara-negara ASEAN. Peran dalam bidang ekonomi tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Menyediakan cadangan pangan negara ASEAN. B. Menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation (AICO). C. Kerjasama di sektor perdagangan dengan membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN. D. Menjalin kerjasama di sektor jasa seperti angkutan udara dan laut, bisnis, konstruksi, telekomunikasi, pariwisata, keuangan, kesehatan, dan logistik. E. Dibentuknya ASEAN Council on Petroleum (ASCOP) yang merupakan wadah kerjasama negara-negara ASEAN di bidang industri minyak bumi. F. Dibentuknya ASEAN Tourist Forum (ATF) sebagai wadah promosi wisata di negara-negara ASEAN. Pelajaran SBDP. Tangga nada. Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik terdapat beberapa jenis tangga nada. Salah satu di antaranya adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 8 nada. Tangga nada terbagi menjadi 2 macam. 1. Tangga nada mayor. Tangga nada mayor memiliki interval jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Tangga nada mayor biasanya berkesan bahagia dan bersemangat. 2. Tangga nada minor. Tangga nada minor memiliki interval jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Tangga nada mayor biasanya berkesan sedih dan kurang bersemangat. Tugas untuk hari ini adalah 1. Sebutkan bunyi dari lambang bintang. 2. Apa yang dimaksud dengan pidato? 3. Tuliskan 5 contoh kerjasama yang pernah dilakukan oleh negara-negara ASEAN. 4. Jelaskan pengertian dari tangga nada.
Tugas ini diselesaikan pada hari Senin, besok tanggal 7 Februari 2022. Ditulis soalnya, kemudian dijawab. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tunggu tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.